Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Berikutnya kita juga jadikan panduan dari hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, ni'matani maghbuna fihi ma katsira minan nasi ikhwan. Dua kenikmatan yang sering dilupakan kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang, wal firagh dan waktu luang. Jadi ada dua yang sering dilupakan manusia, itu tentang kesehatan dan waktu luang. Berangkat dari ayat dan hadis ini Bapak Ibu, kita bahas topik tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi dalam Islam, dari Al-Quran, dari hadis, kita sudah diajak seluruh umat muslim ini untuk menjaga yang namanya kesehatan Bapak Ibu. Tapi bukan cuma Al-Quran dan hadis yang mengajak, tapi dari kesepakatan dunia, dari WHO, World Health Organization, juga sepakat bahwa kesehatan itu penting sekali. Nah, bagaimana definisi sehat menurut WHO? Kalau menurut WHO, Bapak Ibu, sehat itu adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbatas dari penyakit ataupun kelemahan dan cacat. Jadi yang dikatakan sehat itu Bapak Ibu bukan cuma fisik. Jadi kalau kita mau dibilang sehat, kita sehatnya fisik, mental, tambah lagi sosial. Nah, itu menurut WHO Bapak Ibu. Bagaimana menurut undang-undang? Kalau menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sepakat juga nih Bapak Ibu. Kalau sehat itu adalah kesehatan fisik, mental, spiritual maupun sosial yang menjadikan seseorang itu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi undang-undang lebih luas lagi Bapak Ibu. Undang-undang bilang yang namanya sehat itu bukan cuma fisik, mental, sosial, tapi juga spiritual, ditambah lagi produktif secara sosial dan ekonomi. Kadang kita gampang saja ya Bapak Ibu, kita ditanya, Bapak, Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita berharap ke depannya kita memaknai sehat ini lebih dalam lagi Bapak Ibu. Sehat itu bukan cuma kita bisa aktivitas, kita punya organ tubuh yang lengkap, tapi kita harapkan sehat itu termasuk juga rohani kita, mental kita. Nah, itu nanti akan saya kupas di sini. Kita bahas juga dengan kasus-kasus yang kita temui di rumah sakit. Kenapa WHO, undang-undang, bahkan agama kita, agama dan masalah kehidupan tidak bisa dilepaskan ya Bapak Ibu. Setiap seni-seni kehidupan kita ini pasti harus melibatkan agama di dalamnya, apapun bidang ilmunya. Sepakat juga kita dengan kesehatan ini kan? Kenapa semuanya sepakat kalau sehat itu penting sekali? Karena kalau kita tidak sehat secara fisik dan mental Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menjalani hidup kita ini, hari-hari kita ini dengan maksimal. Dan ada penelitiannya Bapak Ibu dari berbagai jurnal bahwa jutaan orang di dunia, bukan cuma di Indonesia, itu mengalami masalah yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental. Fisik apa saja Bapak Ibu? Baik itu masalah metabolik, yang namanya sakit gula, Pak, Bu, sakit jantung, banyak penyakit-penyakit gini. Belum lagi kalau secara mentalnya banyak sekali Bapak Ibu, yang susah tidur, penyakit mental yang overthinking, kita jadi berpikir berlebihan, banyak sekali sebenarnya. Berangkat dari sedikit teori yang kita bahas tadi Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin berbagi di sini. Bapak Ibu mungkin kurang nyaman, saya coba ganti posisi mic-nya. Jadi yang menarik nih Bapak Ibu, untuk kesehatan fisik dan mental, saya ingin sedikit berbagi ya dengan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, bulan Ramadan ini IGD itu ramai atau sepi Pak Bu? Ada yang tahu? Saya dengar ada yang bilang ramai di belakangnya Ibu ya. Ya kok tahu Ibu ramai IGD itu? Secara logikanya nih Bapak Ibu, kita berharap bulan Ramadan ini IGD dan rumah sakit itu janganlah seramai masjid Pak Bu. Tapi kenyataannya IGD di bulan Ramadan itu tidak kalah pula ramainya dengan orang pergi beribadah Bapak Ibu. Rumah sakit itu Bapak Ibu di bulan Ramadan, di saat kita sedang berkumpul salat tarawih ini, ramai sekali pula orang kiranya Bapak Ibu. Ini bukan cerita, tapi memang saya pun juga mengalaminya di dalamnya. Karena kebetulan saya berdinas di IGD Yarsi Bapak Ibu, Rumah Sakit Ibnu Sina. Mungkin pernah ada kita yang bertemu di rumah sakit. Ini sedang kebetulan saya dapat libur
memutuskan ambil libur malam ini karena sudah dari jauh hari Bapak Ibu pengurus kita menghubungi untuk saya memberikan sedikit sharing di sini di masjid kita tercinta ini. Tapi biasanya Bapak Ibu jam segini saya silahkan kalian bu KBJ pasien karena mesti berganti pasien keberdatangan. Apa yang ngacok Pak Ibu? Dan yang pertama mana sama ngacok nomor 1 itu penyakit asam lambung. Mah ya Pak ya, jadi terang penyakit mah atau asam lambung. Apa banyak penyakit mah di asam lambung Bapak Ibu? Dan pertama penyakit mah di asam lambung faktornya tentu dari makanan yang kita konsumsi di waktu sahur dan berbuka. Jadi rata-rata bapak-bapak ibu kita ketika sahur dan berbuka makanannya kadang sesuai selera tak Pak Bu. Namanya berbuka kan lapis selera. Tapi sebenarnya Bapak Ibu penyakit asam lambung ini kalau kita jaga pola makan kita istilahnya kalau kita sudah ada masalah lambung kita pilih makanan yang tidak terlalu pedas, tidak terlalu asam, tidak terlalu banyak kacangnya, sedang-sedang saja. Seperti dalam Al-Quran sudah ada tuntunannya Pak Ibu bahwa Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, tapi Allah sangat cinta kepada sesuatu yang pada takarannya, yang pas ukurannya. Sebenarnya itu tuntunannya Pak Ibu. Kalau kita di rumah sakit di IGD, itu bukan angka kesakitan, apa yang kita lakukan Pak Ibu? Disuntik obat asam lambung. Biasanya obat-obat lambung kita berikan. Ada yang dengan mual, ada yang dengan muntah, ada yang dengan mencret. Tapi bukan itu saja pengaruhnya Pak Ibu. Penyakit asam lambung ini juga berkaitan dengan pikiran. Jadi ketika seseorang itu terganggu pikirannya, ada yang dipikirkan secara berlebihan, itu kita mengenal ada namanya brain gut axis. Jadi dari sistem saraf pusat kita, dari otak kita Pak Ibu, ada sarafnya, ada jalurnya. Seperti listrik inilah Pak Ibu. Lampu ini bisa hidup kenapa Pak Ibu? Kan ada listriknya, ada kabel yang menghubungkan sampai ke pusat ya. Pak Ibu ada gardu di sana, ada pusat gardu listrik. Begitu pula badan kita ini Pak Ibu, tubuh kita ini. Jadi otak sebagai pusatnya, misalnya ada masalah di lambung, itu ada kaitannya, ada penghantarnya. Kenapa bisa bermasalah lambung kita? Misalnya makanannya sudah baik-baik saja, tapi ternyata Bapak Ibu terganggu, ada yang dipikirkan. Kok usah nggak Pak Ibu? Awak sebentarnya hari raya. Kok ada yang dipikirkan mungkin baju raya atau tabali atau apa nih Pak Ibu? Katupe ada masak Bu? Apa banyak yang dipikirkan Bu? Kok lapang dengan kita masak ini lain atau randang atau tabuet macam-macam dalam pikiran tak Pak Bu? Sebenarnya tak perlu pikiran mana Bapak Ibu. Walaupun memang pastilah dalam pemikiran awak. Tapi kalau berlebihan itu memang bisa mengganggu kesehatan awak Pak Ibu. Itu kenapa aku termotivasi membahas mengenai kesehatan fisik dan mental. Jadi bagaimana cara kita menjaga kesehatan fisik dan mental itu Pak Ibu? Yang pertama tentu saja kita jaga pola makan. Jaga pola makan yang aku sampaikan tadi. Bagi apa-apa aja ibu-ibu yang ada paringo istilah awaknya kan sudah ada pantangannya. Misalnya bapak-bapak ibu sudah ada yang punya penyakit kolesterol tinggi. Tentu kita sudah harus mengurangi nih bapak ibu makanan yang berlemak, yang berlebihan lemaknya kan. Kemudian kita imbangi dengan sayur dan buah. Misalnya sayur timun paling kurang harus ada di meja Pak Bu. Buah apa dan apa? Rata-rata pasien aku banyak yang sebelit gini Pak Ibu di IGD itu. Datang-datang mengadu, Bu, ambu lah 3 hari tidak BAB. Padahal makan masuk sadunya. Masak sadunya Pak. Jadi lu beri apa? Campur. Yuk godang beri Pak. Oh, kamu beri Pak Bu. Ambu perkusi kan? Perkusi itu kita periksa dengan jaringan kita dengarkan bunyinya kan. Yuk kamu beri Pak dulu Pak. BAB tak keluar. Apa beri Pak? Kiranya beliau tak apa konsumsi sayur buah ke pertambangan. Ambo ya enggak sayur buah udah Bu. Ambo ya daging harus ada rendang di rumah. Kalio harus ada cacang sebagainya. Tapi saya enggak Pak Ibu. Itulah mengakibatkan buang airnya tak lancar. Itu salah satunya. Apa yang ngacok lagi Pak Bu? Yang ngacok lo pasien ambo cek lagi dia kurang minum, sakit pinggang lah, atau nyeri di ari-ari ketika buang air ketek. Katanya, Pak kebiasaan Pak Bu. Ambo yo kopi joteh Bu wajib. Kopi joteh wajib. Tapi air putih Pak apa? Air putih itu kan kurang. Itulah penyebabnya Pak Ibu. Air putih kurang.
Sementara minuman berwarna, boleh bulan puasa kan banyak sirup dan kawan-kawannya, enggak Pak? Bukan enggak boleh banget itu makan lain boleh, tapi tentu kadarnya disesuaikan, enggak Pak? Kalau berlebihan, konsumsinya banyak puluh nanti akan jadinya. Itu tips yang pertama untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan kedua boleh Pak Ibu. Yang kedua tentunya olahraga. Sebenarnya olahraga tidak harus lama-lama ada Pak Ibu. Paling kurang 30 sampai 60 menit 3 kali dalam seminggu jadi tujuh. Kadang kendalanya pada kita yang sibuk ya Pak Ibu, kita yang tiap hari harus ada jam kerjanya, jam sekian pulang, jam sekian baru pulang kan. Kadang tantangannya di situ. Tapi hendaknya kita meluangkan waktu. Termasuk bagi yang bos sendiri kok masih PR Bapak Ibu, bahwa kita harus meluangkan waktu 3 kali seminggu untuk berolahraga. Kalau untuk usia Bapak Ibu 50 sampai 60 tahun nanti pada rancak olahraganya berenang ya Bapak Ibu. Ibu-ibu yang sakit pinggang itu memang anjuran dari dokter saraf itu untuk olahraganya renang. Tapi kalau untuk kita ya adik-adik yang masih muda, adik-adik yang masih remaja, yang masih kuat untuk jogging, lari, untuk pergi hiking itu masih boleh karena masih sangat kuat secara fisiknya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental adalah tidur yang cukup. Nah, kadang-kadang awak emang lalu ke masalah Pak Ibu. Tapi bulan Ramadan Pak Abu, bulan Ramadan kan kita iktikaf bagaimana Pak Bu? Kadang kan sampai malam. Nah itu yang kita kondisikan, harus ada penggantinya. Jadi barang jam yang kita tinggalkan, segitu harus kita ganti. Karena tubuh kita ini butuh istirahat Bapak Ibu. Kadang kami tenaga medis ini yang susah Bapak Ibu. Seharusnya kan kita di jam-jam 10 ke atas itu sudah tidur. Karena itu waktu hati kita, bagian hati, organ hati kita itu bekerja maksimal ya Bapak Ibu. Istirahat ya. Jadi harusnya di saat kita di jam 10 sampai menjelang subuh itu, sebelum tahajud itu hendaknya kita tidur pulas. Tidur itu ada pula fase-fasenya Pak Ibu. Jadi ada awak lalu-lalu ayam namanya enggak Pak Bu. Sekian lama masa awak sejam 2 jam, ada fase tidur yang lebih dalam lagi. Idealnya awak harus mencapai fase tidur dalam itu setiap hari Bapak Ibu. Kalau ada kita tidak mencapai fase tidur dalam, itulah bisa terganggu dulu kesehatan mental gitu. Apa contoh terganggu kesehatan mental Bapak Ibu? Berang-berang awak jadinya Pak Bu. Kadang pemberang itu pengaruh kurang lalu. Jadi tidur yang cukup itu sebenarnya salah satu upaya kita Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Sedapat mungkin kalau memang Bapak Ibu ada yang dinas malam, ada Bapak kita kok bekerja berjaga, harus ada berjaga di pabrik, di rumah sakit, di kantor ada yang dinas malam. Mungkin kalau memang harus dinas malam, bayarkanlah tidur di besok harinya itu sebentar untuk memulihkan kembali sel-sel tubuh kita. Berikutnya apalagi Bapak Ibu yang penting kita jaga, hindari pemakaian obat-obatan, alkohol, dan tentu saja yang masih jadi PR yang masih banyak di masyarakat itu adalah rokok ya Bapak Ibu. Rokok, kopi ini sebenarnya kan candu. Sebenarnya tidak bisa disalahkan apa-apa candu dengan rokok atau ibu candu dengan kopi. Karena di dalamnya itu ada zat adiktif namanya Bapak Ibu. Zat-zat yang apa-apa jadi ibu mencandu deh. Jadi kita harus dapat itu. Kalau kita tidak dapat itu, rasanya ada yang kurang. Rasanya kita tidak maksimal, tidak fit awak kerjur. Baal menyiasatinya tuh Pak Bu. Jadi kalau untuk rokok itu cara menyiasatinya, kalau memang apa-apa alun talok untuk langsung berhenti ini, hendaknya kita coba lambat-lambat Pak. Kita niatkan dulu dengan bertamu. Aku banyak pasien di Mesina Pak Ibu. Rata-rata dibawa ke rumah sakit itu malah sakit bareng, baru rusak baru kau dibangun Pak Ibu. Lama hitam. Kita bandingkan paru yang segar dengan paru sama kayak awak macam lihat paru kita beli daging ya Bapak Ibu, kan ada itu paru. Seperti itu pula sebenarnya paru kita itu kan ada yang segar, ada yang tidak. Kalau Bapak Ibu lihat di internet juga sudah bisa sekarang bagaimana kondisi paru perokok dan tidak. Jadi ketika sudah sakit barulah alah sesak awak Bapak Ibu. Sesak awak luar biasa lah, butuh alat bantu nafas kalau pakai oksigen kan barulah menyesal. Aku menyesal dulu. Rokok sabatang, rokok sabukun, tapi ini aku dalam 3 jam. Berarti sehari nggak dapat konsumsi itu. Kemudian baru banyak sabun yang bukan itu adalah 25 tahun. Inilah dalam alah rusak baru-baru kemudian. Jadi memang awak memang sama-sama tahu dan Pak Ibu, Pak dan Pak Dong. Cuman yang namanya berarti tentu dari dia sendiri.
Lambe-lambe Pak coba dulu nak Pak. Misalnya dari 3 buku sehari dikurangi jadi 2 buku sampai akhirnya bisa berhenti. Itu mungkin salah satu upaya. Kemudian bagaimana dengan kafein, kopi, teh dan sebagainya. Teh sebenarnya ada zat aditifnya tuh Pak, bukan cuma kopi. Teh itu ada juga kandungan sedikit kadar kafeinnya. Tapi sebenarnya ada pantangnya kita makan teh nih Pak Ibu. Dan ini punya zat namanya tanin. Dia bisa mengikat zat besi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya anemia, ada yang punya darah kurang darah, pucat, nampak atau Bapak Ibu. Anemia itu salah satu faktornya kadang tak terserap zat besi itu Bapak Ibu. Apa penyebabnya tak terserap zat besi itu? Karena makan daging dibarengi joteh. Jadi ketika makan daging joteh tak diserap daging itu Bapak Ibu. Karena ada tanin di dalam teh tadi itu ada zat tanin namanya. Zat itu menghambat jadi tak terserap sepenuhnya. Harusnya bisa 100%, tidak 100% terserap. Oke, kalau sekali-sekali kita boleh itu Pak Ibu. Tapi kalau kita buat setiap hari lama-lama, tentu tak gaduh dulu jadinya. Metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk berikutnya tips cara kita menjaga kesehatan fisik dan mental yang kelima adalah mengatur waktu interaksi kita dengan gadget atau kita sabutnya banyak ini tak Bapak Ibu. Apakah HP, apakah komputer, apakah laptop, apakah iPad anak-anak ini kan? Tak bisa kita pikir ya Bapak Ibu zaman kini sebenarnya maju. Aku yakin risiko jarang apa-apa awak tak ada apa-apa jo ibu awak yang tak tahu jo WA kan? WhatsApp paling kurang tahu. Belum lagi Facebook, Instagram dan sebagainya. Tak masalah Pak, kita ikuti perkembangan teknologi tak Bu. Tapi kok dapat dia jangan sampai lupa kita jo waktu. Karena keasikan luar biasa di dalam media sosial itu tak Pak Bu. Tapi kalau terlalu lama kita sampai 2-3 jam kita tak sampai resiko banyak pun masalah yang muncul Pak Ibu. Apa contoh masalah yang acok muncul Pak Ibu? Pasien aku acok mengeluh ibu-ibu ataupun apa-apa jari jempol jo sampai jarinya kok payah mengatur. Ada tak Bapak Ibu pernah perasaan? Aku payah rasanya. Kaku saja, keram saja. Lah tangan aku Bu. Setelah diperiksa ternyata ada namanya CTS, carpal tunnel syndrome. Nah mungkin ada familiar tapi istilah awalnya saraf takapi, tapi yang takapinya di area pergelangan tangan. Bisa belum Bapak Ibu saraf takapi di area pergelangan tangan? Sama pada listrik kabel di batang gitu. Nah jadi itu salah satu faktor lama memakai gadget itu. Ya Bu berjam-jam ibu gadget. Kalau memang tuntutan pekerjaan Bapak Ibu harus lama berkontak dengan gadget tadi, paling kurang Bapak Ibu kondisikan sekali 2 jam paling kurang harus ada relaksasi, peregangan Pak Ibu. Pak Ibu bawa santai, relax, kita dudukan cari anak hijau-hijau. Kok sambil bakar aja Bapak Ibu kan sambil nyantai di kandang, sudah mengalir misalnya, bawa santai dulu, peregangan dulu, baru kembali fokus ke aktivitasnya. Apa yang diserang Pak Ibu? Tentu saja waktu nak Pak. Kalau lama kita bertatapan dengan layar handphone, kok tidak bisa kita pungkiri kegaduh ibu, ketajaman penglihatan kita. Nggak nampak ada awak yang biasa nampak. Kemudian Pak Ibu yang berikutnya ingin aku sampaikan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Yang keenam itu tipsnya adalah memaksimalkan waktu untuk learning. Learning sudah maksudnya untuk belajar kita Pak Ibu. Belajar ini kan bukan terbatas untuk anak-anak adik-adik kita yang di pesantren saja. Belajar ini untuk kita semuanya. Karena belajar itu sebenarnya kan sampai akhir hayat ya Pak Ibu. Dari ayunan sampai ke liang lahat kan sering kita dengar pepatahnya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena sebenarnya fitrahnya kita manusia ini butuh yang namanya belajar. Belajar ini luas Bapak Ibu. Belajar ilmu agama, belajar ilmu umum, ilmu-ilmu yang terkait dengan profesi kita ataupun yang tidak terkait dengan profesi kita. Intinya kita belajar luas Bapak Ibu tentang alam ini. Itu sebenarnya kebutuhan kita. Dan berikutnya kita juga dianjurkan untuk menyisipkan waktu kita untuk rehat sejenak, untuk berekreasi. Berekreasi tidak harus mahal-mahal Bapak Ibu. Kita tidak harus pergi ke tempat wisata. Berekreasi itu sebenarnya kan bisa Bapak Ibu mungkin ada sawah di samping rumah atau ada taman di kota yang bisa kita kunjungi. Kan sekarang sudah banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan rehat itu tidak harus ke suatu tempat, bercengkrama dengan keluarga, berjumpa dengan
teman dekat kita, dengan keluarga kita berkumpul bersama, ibadah bersama, itu sebenarnya bentuk rehat Bapak Ibu. Jadi kalau kita fokus saja sibuk dengan aktivitas harian kita, tentu kita akan bosan. Jadi kita butuh ada yang namanya rehat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah kita bahas mengenai kesehatan fisik. Mungkin sedikit saya tambahkan sedikit lagi kesehatan mental. Nah, kenapa penting sekali kesehatan mental ini? Karena tadi sudah kita bahas kesehatan mental ini benar-benar berkaitan dengan fisik. Satu contoh kasus yang mungkin menarik juga Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu ada seorang pemuda usia 21 tahun datang ke IGD kita kejang-kejang Bapak Ibu. Kan kita ikuti kejang-kejangnya, kiranya sudah minum Baygon. Sudah minum Baygon 1 botol. Bapak Ibu enggak begitu kan, itu kenyataannya. Mbak, kok pemuda kok minum Baygon padahal sudah punya anak, sudah punya istri. Ternyata ada satu masalah yang membuat pemuda kok nggak bisa mengontrol dirinya sehingga dia minum. Tahu Pak Ibu apa yang terjadi setelah diminum? Ange-ange dan doyo keluar sampai diisi parit Pak Ibu. Langsung kami, kalau waktu itu kondisinya agak darurat, jantungnya berdebar-debar, matanya atau keluar Pak Ibu karena kejang-kejangan, ada mulai dari mulutnya keluar berbagai macam cairan. Nah disitulah kami langsung lakukan pengobatan, itu pasang selap ke lambung langsung. Jadi langsung dibilas lambungnya, dibersihan. Ternyata lambungnya rusak, lapar dan zat korosif dari Baygon tadi. Apa lagi Pak Ibu langkah kami? Jadi susu itu memang bagus untuk zat menetralkan Pak Ibu. Kami aja sampai untuk mineral yang kadang yang 1 liter tuh Pak Ibu diminumkan. Jadi memang harus diminumnya. Dia belum bisa minum sendiri, lewat selang itulah kita minumkan Pak Ibu. Ketika pasien sudah sepenuhnya sadar, barulah kita suruh minum sendiri. Tapi setelah itu barulah beliau menangis, baru beliau menyesal. Ibu mendeko rasanya di ujung ngamuk. Jadi tidak main-main Pak Ibu. Apa kau minta ngamuknya dicabut? Ini ingin mati saat itu, tapi ternyata tidak mati. Ini dia mau mencoba mati dengan cara sendiri. Kan banyak kasus bunuh diri jadi Pak Ibu. Berapa banyak itu dengar anak-anak yang di kosan gantung diri, ada patangko sekeluarga di apartemen yang bunuh diri. Itu kan sebenarnya tidak seharusnya terjadi Bapak Ibu. Kalau kita menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu yang ingin saya share tentang kasus-kasus yang ditemui di rumah sakit. Tapi intinya di sini yang perlu kita ambil adalah penting sekali untuk kita menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan yang namanya sehat itu bukan cuma sehat fisik, tapi juga harus mental. Nah, bagaimana kita jaga fisik dan mental sudah kita jabarkan tadi. Khusus untuk mental itu sepenuhnya kita bisa dapat bekalnya di bulan Ramadan ini. Dengan kita jalani sebulan penuh bulan Ramadan ini dengan maksimal, insya Allah itu sudah menjadi bekal untuk kita menyambut nantinya Hari Raya Idul Fitri dengan penuh senyuman. Kita sambut hari kemenangan. Dan kita harapkan Bapak Ibu semuanya di sini jamaah Masjid Mutmainah sehat secara fisik dan mental, bukan hanya di Ramadan ini, tapi sampai seterusnya ya Bapak Ibu. Kita song-song hari depan dengan penuh semangat, dengan kondisi sehat fisik dan mental. Mungkin demikian saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.